بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أشعر العرب والعجم وإمام طيبة والخرم وترجمان اللسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفحر العلي والقدر جل سادتنا وإمتنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Qala Imamul Malik rahimahullah ta'ala wa jami'a rahmihi wa ja'allahu bibarakatuh. Qawluhu wa'udhu bika minka kila maknahu a'udhu bika min syarri ma qadaita. Qawluhu adapun kalimat a'udhu bika minka wa a'udhu bika minka, kemarin kan habis membahas tentang sholat witir kan? Sholat witir, setelah sholat witir kita baca subhan malikul kudus 3 kali. Itu disunahkan juga suaranya agak sedikit dikerasin, subhan malikul kudus, subhan malikul kudus, subhan malikul kudus. Nah, setelah itu dilanjut dengan doa, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika wa a'udzubika bi mu'afatika wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzubika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita ala nafsi. Itu doa setelah sholat witir. Selanjutnya Syekh Nawawi menjelaskan kalimat yang ada di dalam doa itu. Qauluhu wa a'udzu bika minka. Adapun kalimat wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung dengan engkau ya Allah, minta dari engkau. Kira dikatakan ada satu pendapat maknahu artinya a'udzubika min syarri ma qadaita. Aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarri ma qadaita, dari buruknya sesuatu yang engkau telah tetapkan atasnya. Tapi kita mohon kepada Allah supaya kita dijauhkan dari takdir yang buruk atas diri kita. Karena takdir ada 2, ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq tuh. Jadi nggak apa-apa kita mohon perlindungan atas takdir yang nggak bagus. Ada takdir mubrom itu yang udah pasti, itu kayak mati, itu pasti itu mah. Ada takdir mu'allaq namanya, takdir yang masih bisa diusahakan berubah.
Contohnya kita lahir ini bodoh, kagak bisa apa-apa, nggak tahu pelajaran apapun. Tapi kita bisa paham, kita bisa ngerti dengan sebab kita nuntut ilmu. Nah, itu namanya takdir mu'alam. Nah, kalau kita diem aja di rumah kagak kemana-mana dan nuntut ilmu, ya bodoh seterusnya. Nah, gitu. Ini namanya takdir mu'alam. Nah, artinya kita enggak ditentukan untuk bodoh, tapi kalau kita mau usaha, kita mau ikhtiar, kita mau menuntut ilmu, kita mau belajar, nah, pasti bisa. Pasti. Nah, ini juga doa mengajarkan kita untuk berlindung kepada takdir buruk yang Allah tentukan atas kita. Wakilah huwa isyaratun ila tauhidi. Dan ada satu pendapat mengatakan huwa isyaratun, bahwa kalimat itu adalah satu isyarat ila tauhidi, kepada tauhid. Kalimat wa'udzubika minka, dan aku berlindung dengan Engkau ya Allah, minka dari Engkau. Ini isyarat akan kepada tauhid. Ya, karena segala sesuatunya bersumber dari Allah. Karena segala sesuatu bersumber dari Allah. Mau lewat apapun itu namanya jalur, sebab, perantara namanya. Ya, tapi tetap sumbernya dari Allah. Jadi kalimatnya wa'udzubika minka, dan aku berlindung dengan Engkau dari Engkau. Ya, karena segala sesuatunya yang menimpa kita, mau enak atau enggak enak, dari Allah. Meskipun perantaraannya lewat apa aja, itu perantara namanya. Tapi hakikatnya kan kembali kepada Allah. Wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam, dan oleh karena itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'adha awalan bididi minabidi. Nabi itu memohon perlindungan akan sesuatu dengan lawanannya. Fasta'adha biridho minas sukhti. Maka Nabi memohon perlindungan dengan ridhonya Allah, bisukti, daripada murkanya Allah. Akan lihat lawanan itu. Ridho lawanannya murka. Nabi memohon perlindungan dengan ridhonya Allah daripada murkanya Allah. Wabil mu'afati minal ukubati, dan Nabi juga memohon perlindungan dengan ampunannya Allah minal ukubati, daripada siksaannya. Itu kan ampunan lawanannya siksa. Itu Nabi mohon begitu, memohon sesuatu dengan lawanannya. Walamma kana Allah Ta'ala la riddalahu. Dan tatkala Nabi mohon perlindungan dengan Allah, la riddalahu, maka tidak ada lawanan bagi Allah. Ya nggak ada. Ketika Nabi mohon perlindungan dengan Allah, dari Allah, gitu. La riddalahu, yang nggak ada lawanannya Allah, nggak ada. Allah lawanannya siapa? Kalau Allah ada lawanannya, berarti Allah ada saingannya, dan itu mustahil, nggak ada, karena Allah Maha Esa. La riddalahu, nggak ada lawanannya Allah. Makanya kalimatnya wa'udzubika minka, dan aku berlindung dengan Engkau ya Allah, minka, dari Engkau. Itu kembalinya semuanya kepada Allah. Wala yasihu ayakula, maka enggak boleh, enggak sah ayakula, bahwa seseorang mengucapkan a'udzubika min ghairika, dan aku berlindung dengan Engkau min ghairika, dari selain Engkau. Selain Engkau siapa? Karena nggak ada yang semisal dengan Allah. Lintifa'il mithri wa syariki, karena tidak adanya keserupaan wa syariki, dan sekutu bagi Allah. Nggak ada yang serupa bagi Allah, dan nggak ada.
selain daripada Allah yang cerek semua kecil. Jadi nggak bisa dibuat tandingan. Seluruh alam jagat raya ini kita buat tandingan kepada Allah ya nggak bisa. Ya semuanya ciptaan Allah. Dan di hadapan Allah semua ini kecil, nggak ada apa-apanya. Jadi nggak ada. Faraja sallallahu alaihi wasallam ilahi ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan semuanya ini kepada Allah. Artinya semuanya dari Allah dan aku kembalikan lagi kepada Allah. Apa-apa yang menimpa kita, mau enakkah atau tidak enakkah, semuanya bersumber dari Allah. Kalau sabab banyak, sabab banyak, bisa sebab diri kita sendiri atau bisa sebab orang lain, banyak sebabnya. Faqala a'udzubika minka. Ya, dengan sebab Nabi itu tadi mengembalikan semuanya ini, semua urusan ini kepada Allah, maka Nabi mengucapkan a'udzubika minka. Aku berlindung dengan Engkau ya Allah, minka dari Engkau. Qauluhu la uhsi thana'an 'alaika. Kalimat la uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak mampu menghitung thana'an 'alaika, pujian-pujian atas Engkau ya Allah. Ai la utikuhu fi muqabalati ni'matin wahidatin. Artinya bahwa kalimat ini menerangkan kepada kita la utikuhu, bahwa aku tidak mampu menghitung akan pujian-pujian Engkau ya Allah fi muqabalati ni'matin wahidatin, di dalam menandingi satu nikmat saja. Kita dikasih nikmat satu ya Allah, satu gitu ya. Kemudian kita mau tandingin dengan sekali pujian, jangan sekali, 1000 pujian pun kita haturkan, kita persembahkan kepada Allah untuk menandingi satu nikmat yang Allah berikan, kagak bisa, nggak imbang masih. Makanya kita kalau dihadapkan dengan kehadiran Allah di akhirat, payah kita, neraka semua. Ketika nanti kita di akhirat tuh, hari kiamat, kita dihadapkan dengan kehadirannya Allah. Gak ada satu makhluk pun yang pantas masuk surga, gak ada. Karena satu nikmat saja, kemudian kita balas gitu ya bahasanya, dengan kita ibadah seumur hidup kita, gak kebayar. Satu nikmat aja itu. Apalagi ini banyak nikmat yang Allah kasih. Itu kalau kita dihadapkan kehadiran Allah di akhirat, payah dan kita nggak ada yang selamat, semuanya neraka. Cuma kan nanti di akhirat kita mintanya supaya kita dihadapkan dengan karunia-Nya Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan fadilahnya Allah. Nah, dengan sebab itulah para pendosa bisa selamat. Jangankan orang yang enggak berdosa, para pendosa aja ketika dihadapkan dengan rahmatnya Allah bisa selamat daripada azab neraka. Jadi jangan sampai kita nanti di akhirat dihadapkan dengan keadilannya Allah. Jangan, ngeri kita, ngeri. Kita minta supaya nanti di akhirat dihadapkan dengan rahmatnya Allah, enak, kita aman. Rahmati wasi'atul syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya, tadi itu kita nggak bisa menandingi satu nikmat ya, dengan puji-pujian yang banyak sekalipun. Sekalipun kita memuji Allah sampai kita tidak mampu menghitung pujian kita sendiri. Udah berapa kali saya memuji Allah nih, untuk memuji satu nikmat yang Allah berikan, nggak bisa. Sekarang Allah kasih kita nikmat sehat aja, kemudian kita memuji Allah dengan satu kali pujian atas nikmat sehat yang Allah kasih kepada kita.
terus kita merasa udah imbang nih. Belum tentu. Nikmat kita bisa puji aja belum kita syukuri. Nikmat kita bisa puji itu belum kita syukuri. Nah, itu kita mau bersyukur nikmat sehat, kemudian kita mau memuji nikmat kita bisa bersyukur, nikmat kita bisa memuji, itu belum. Ketika kita memuji Allah, maka kita memuji lagi dengan sebab kita bisa memuji Allah. Nah, terus aja kita nggak ada habis-habisnya. Makanya dikatakan oleh ulama, nafsu syukri yahtaju ila syukri. Syukur itu sendiri membutuhkan kepada syukur lagi. Ketika kita alhamdulillah saya bisa ngopi hari ini, itu kita baru bersyukur bisa ngopi. Nah, terus bersyukurnya kita dengan sebab kita bisa bersyukur udah belum ya bersyukur lagi, alhamdulillah saya bisa bersyukur hari ini. Ya bersyukur yang kedua belum kita syukur lagi, terus aja begitu terus. Ya nggak bisa, makanya satu nikmat pun nggak bisa kita tandingin, 1000 kali pujian pun nggak bisa. Wakilah dan satu pendapat mengatakan ma'nahu, artinya la usi ni'mataka, bahwa aku tidak sanggup menghitung nikmat engkau, wa tana'a biha alaika, dan tidak mampu menghitung pujian-pujian atas nikmat engkau terhadap engkau ya Allah. Itu maknanya satu pendapat mengatakan begitu. Wa ini tahatu kita nanti alaik, meskipun aku bersungguh-sungguh di dalam memuji kepadamu, tetap nggak bakal sanggup kita. La uksi sana alaika wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmatnya Allah, la tuhsuha, kamu nggak bakal sanggup menghitungnya. Wa qawluhu, dan kalimat anta kama atnaita ala nafsika, kalimat anta kama atnaita ala nafsika, engkau sebagaimana engkau memuji atas diri engkau sendiri. Artinya bahwa hanya Allah yang tahu pujian-pujian atas dirinya sendiri. Ai biqaulika, artinya dengan firman-Mu ya Allah, walillahil hamdu, maka hanya bagi Allah lah segala puji-pujian. Ya emang puji-pujian itu hanya milik Allah, mau bagaimanapun tetap kembali kepada Allah. Al-ayata, ikra'ul ayat, bacalah ayat ini. Walillahil hamdu. Wa ghairika, dan selain daripada itu. Fa in kunta aziman ala qiyamil laili, apabila engkau aziman, mempunyai azam ini cita-cita, ala qiyamil laili, atas qiyamul lail, melaksanakan qiyamul lail, bangun malam, ay sholatihi, artinya melakukan sholat, ba'dan naumi, setelah tidur, wa fikta biaqazatika, dan engkau yakin bahwa engkau bisa bangun, fa akhiril witra, maka akhirkanlah sholat sunnah witirmu, liyakuna akhira sholatika billaili witran, supaya akhir daripada sholatmu billaili, pada waktu malam, witran adalah sholat sunnah witir. Kalau memang kita punya azam, kita punya niatan mau bangun malam, ya, dan kita yakin tuh kalau kita bisa bangun, yakin udah. Kecuali yang tumben-tumbenan, bangun malam nih, katanya 14 subuh. Ya, ini memang kita yakin nih bangun nih, jam 3 misalnya. Nah, itu kita disunahkan untuk mengakhiri sholat sunnah witir, supaya
sholat sunnah witir kita itu menjadi penutup sholat kita di waktu malam. Di hadis Syaikhaini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ij'alu akhira salatikum minal laili witran. Ij'alu akhira salatikum minal laili witran. Jadikanlah akhir salat kalian minal laili, daripada di waktu malam, witran adalah salat witir. Wali hadis Muslim, dan berdasarkan hadis Imam Muslim, man khofa an la yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu. Barang siapa yang khawatir enggak bisa bangun min akhiril laili, pada akhir malam, sepertiga akhir di waktu malam, falyutir awwalahu, maka hendaklah ia melakukan salat witir pada permulaan malamnya. Ya kalau kita khawatir takut nggak bangun, ya langsung aja bisa kita tutup dengan salat witir. Wa man tami'a ayyakuma akhirahu falyutir akhiral laili. Dan barang siapa yang ingin bangun di akhir malam, falyutir akhiral laili, maka hendaklah ia melakukan salat sunnah witir itu pada akhir malam. Kalau kita khawatir nggak bisa bangun, maka salat sunnah witir kita kerjakan di awal malam, permulaan malam tuh. Bisa setelah salat isya kita langsung salat witir. Cuma kalau kita bisa yakin bangun sepertiga terakhir di waktu malam, itu bagusnya salat sunnah witir kita akhirkan. Tsumastagil ba'da dzalika, kemudian sibukkanlah setelah itu, ai al-witri, artinya setelah salat witir, bimudzakarati ilmin, dengan mempelajari ilmu, au mutalaati kitabin, atau menelaah kitab. Fa inna dzalika, karena yang demikian itu, fi dzalika waqti, pada saat itu, sababun lil futuhi, menjadi sebab terbukanya mata hati kita, terbukanya pikiran kita. Itu kalau kita bisa salat witir, misalkan tengah malam bisa tahajud, itu ngapain lagi ya? Mau tidur nggak bisa, udah pelajaran-pelajaran yang udah kita pelajarin kita buka-buka lagi. Atau kalau mau kita bisa baca kitab-kitab, kita telaah itu kitab, kita mau telaah, kita buka lagi kitab-kitab kita, pelajaran-pelajaran kita, buku-buku kita, catatan-catatan pelajaran kita, nah itu kita ulangi lagi, kita baca-baca. Karena saat itu waktu yang tepat akan terbukanya hati kita, supaya hati kita terbuka itu gampang tuh terbukanya ketika saat-saat seperti malam terakhir. Kama qala ba'duhum, sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian ulama. Wa qala syair, dan seorang penyair berkata, man hazal ilma wa dzakarahu soluhat dunyahu wa akhiratuhu. Barang siapa yang memperoleh ilmu, wa dzakarahu, kemudian ia mempelajarinya, soluhat dunyahu wa akhiratuhu, maka akan menjadi baiklah dunianya dan akhiratnya. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratuhu, maka langgengkanlah oleh kamu akan mempelajari ilmu, fahayatul ilmi mudzakaratuhu, karena sebab hidupnya ilmu itu dengan ia sering mempelajari ilmu. Itu contoh ayat.
Wala tashtagil bil lahwi, dan janganlah kamu sibuk dengan bersenda gurau. Ai asyai'il ladzi tafrahu bihi fayulhika, artinya sesuatu yang membuat engkau riang gembira, fayulhika, maka akan membuat engkau semakin bermain-main. Ay yushgiluka amma yanfa'uka, artinya engkau akan disibukkan dan jauh daripada perbuatan yang bermanfaat bagi engkau. Itu dikurangi tuh, senda guraunya dikurangi. Ya, karena kalau kita kebanyakan bercanda senda gurau, nanti semakin kita sering bermain-main gitu. Dan kalau kita ngobrolin anak gitu, belajar yang benar, jangan main-main. Nah, kan gitu. Itu bahasa kita tuh kalau kita ngomong gitu. Belajar yang benar, jangan main-main. Nah, itu kita bahasa kita tuh. Cuma yang kodok kalah wil fityan, kemudian berlalulah waktu itu. Kalah wil fityani seperti senda guraunya anak-anak remaja. Karena kita bukan anak remaja lagi, kita bukan anak ABG. Ingat, umur kita ada kepala 4, ada kepala 2 masih. Aneh maksudnya. Karena itu bukan anak remaja lagi, bukan. Kalau masih remaja, masih ABG, ya, itu masih dimaklumin. Banyak bercanda, banyak bergurau, masih dimaklumin. Ya, kayak kita gitu. Ingat anak diri di rumahnya. Walaibi, dan bermain-main. Wala tashtagil bil lahwi walaibi, lanjutannya. Jangan engkau sibuk dengan senda gurau dan bermain-main. Ai al-batili, artinya bermain-main yang sia-sia. Alladzi la thamrata lahu, yang enggak ada faedahnya sama sekali. Kala ibis sibyani, seperti bermain-mainnya anak kecil. Ya itu jangan kita kerjain lagi. Kalau yang anak kecil kerjain, kita jangan ikut-ikutan. Karena bukan dunia kita lagi udah. Ya, anak kecil mobil-mobilan, nah kita jangan ikut-ikutan mobil-mobilan lagi, biarin aja ya cuma. Ngapain kita sibuk-sibuk dengan mobil-mobilan anak kecil? Karena buat kita yang begitu sudah sia-sia udah. Jangan kita ikut-ikutan. Ya, jadi kita masih demen anak kecil, karena kita beli mobil-mobilan, kita ikut-ikutan lagi mobil-mobilan, main bareng gitu. Fayakun dzalika mudzakarah wal mutalaah khatimata a'malika qabla naumika. Maka jadilah yang demikian itu, artinya mudzakarah dan mutalaah khatimata a'malika, sebagai penutup daripada amal-amalmu qabla naumika, sebelum kau tidur. Fa innamal a'malu bi khawatimiha, karena sesungguhnya amal perbuatan itu dilihat pada penghabisannya. Itu kalau amal itu dilihat penghabisannya, ya dilihat. Jadi jangan suka seudon gitu sama orang. Orang kerjanya nongkrong dulu, gabel dulu. Yang dia tahunya matinya dia lagi sholat, kan gitu. Kayak nama-nama lebih khawatirkan gitu. Nama perbuatan itu dilihat dari akhirannya, nutupnya. Ini jangan sekedar suzon sama orang. Ai indana, ya menurut kami, kata Syekh Nawawi tadi, menurut kami, wabil nisbati ila itlaina, dan dengan berdasarkan kepada pantauan kami, fi ba'dil ashkhasi, pada sebagian orang-orang. Jadi Syekh Nawawi ini menelaah orang-orang yang begitu keadaannya. Wa fi ba'dil ahwali, dan pada sebagian keadaan atau kondisi. Karena kan ulama-ulama itu kalau membuat suatu
semacam yang begini nih, itu karena mereka memperhatikan gitu. Umumnya memang seperti itu. Wa ma binisbati ila ilmihi ta'ala, dan adapun jika berdasarkan kepada ilmunya Allah Ta'ala wa iradatihi, dan kehendaknya Allah, fal a'malu bisawabiki, maka amal perbuatan itu dilihat pada permulaannya. Kalau berdasarkan ilmunya Allah dan iradahnya Allah, maka amal yang dilihat itu adalah permulaannya, bukan akhirannya. Lakin lamaka nanti sabito mastorotan anda. Cuma kata Syekh Nawawi, akan tetapi bahwa amalia yang di permulaan itu seringkali tertutup dari kita nggak tahu, kita nggak lihat. Ya kan yang kita lihat akhirnya, gitu. Awalnya kita nggak tahu, gitu. Kita nggak tahu. Wal khotimatu zahiratun lana. Sedangkan amal yang terakhir, ya, zahiratun lana, itu nampak bagi kita jelas. Makanya yang dilihat itu adalah akhirnya amal perbuatan kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu yang dilihat adalah yang terakhir. Itu sabda Nabi, itu dasarannya. Jadi kalau seringkali kan kita berdoa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Itu bihusnil khotimah kan. Supaya penghabisannya bagus, kita mau ke depannya bagaimana kita, ya, mau ke belakangnya gimana, yang penting akhirannya kita mikir husnul khotimah gitu. Bagus di penghabisannya. Ya, semoga kita semuanya menjadi husnul khotimah, termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini selesai nih bab istinad, bisa jadi sholawat. Besok insyaallah masuk bab ada gunau, ada pada tidur. Wallahu a'lam bishawab.